Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita patut menaikkan ucapan syukur buat setiap kebaikan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kita, keluarga, usaha, pekerjaan, atau apapun yang kita kerjakan. Kita juga mengucap syukur. Surabaya dalam keadaan seperti apapun, boleh saya bilang masih lebih baik dibanding yang lain. Ya, sahabat kita Jakarta mulai besok akan kembali PSBB. Kita menaikkan ucapan syukur sekali lagi. Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap jaga kita, Tuhan tetap melindungi kita. Banyak orang yang susah, banyak orang yang mengeluh. Bahkan di Jakarta pun ada orang yang berkata, besok usaha saya tutup, besok kantor saya tutup, besok pabrik saya tutup. Baru masuk, gaji saya sudah bakalan dipotong lagi. Tapi saya yakin percaya Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap melindungi setiap kita. Kita pun dapat tetap beribadah dengan penuh sukacita. Ada sukacita sore hari ini. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kalau kami dapat ada di tempat ini, Tuhan, ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi ini semua karena Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami, sehingga kami dapat ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu ada di dalam hidup kami. Kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau malam hari ini, sore hari ini Tuhan. Hati pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir persekutuan kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Sekali lagi, seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan.
gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini seperti rusa yang haus. Rusa yang haus, jiwa kami sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti seekor rusa yang merindukan air-Mu Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi
terjadi bagi dalam hidup kami percaya Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kadang secara manusia kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami belajar untuk taat Tuhan, karena kami percaya semua rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Apapun yang terjadi, dengan iman katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Perlahan-lahan saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat
Yesusku percaya padamu. Oh, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Sekali lagi kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Sembah Tuhan dengan iman, kami percaya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan segala sesuatunya hanya dengan mulut-Mu, hanya dengan firman-Mu. Dan kami yakin percaya Tuhan, dengan firman-Mu pula Kau akan pulihkan kami, Kau akan sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, apapun kerinduanmu, apapun pergumulanmu, mari sore hari ini naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin percaya firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu mengubahkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin percaya firman-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Ketika kami mengizinkan Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, minta apa saja Tuhan, Kau akan berikan kepada setiap kami. Dan kami malam hari ini Tuhan, mohon perlindungan-Mu atas kami, penyertaan-Mu atas kami, perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu, kami rindu, kami rindu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat
Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Kami yakin percaya Tuhan, Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami. Berdaulatlah atas kami, karena kami percaya yang terbaik itu yang Kau persiapkan dan Kau berikan bagi setiap kami. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Buka mata hati telinga kami, jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur dapat bertumbuh berbuah, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, hamba-Mu yang sudah Kau pilih menjadi saluran berkat bagi kami. Urapi Tuhan mulut, bibir, lidahnya, apapun yang hamba-Mu sampaikan, semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap terima berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Salam, selamat sore. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sekalipun semuanya tidak menentu, tapi kita di dalam Tuhan, kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Ketika menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan, setiap hari kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar terjadi. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ada satu pelajaran penting yang kita harus pelajari pada sore hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15, kita akan baca sampai ayat yang ke-20. Ya. Kita akan sama-sama baca ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab itu ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Amin. Kalau posisi kita diganti oleh orang lain dengan sangat terhormat, mungkin bisa diterima.
tapi diganti dengan cara yang menyakitkan, bisa terima nggak? Kecewa, putus asa, ada pengkhianatan, ya. Manusia itu paling gak suka dikhianati, tapi paling suka mengkhianati. Betul? Gak suka dikhianati, tapi paling suka mengkhianati. Karena paling enak mengkhianati. Kalau dikhianati gak enak. Lebih pilih yang enak daripada yang gak enak. Waktu murid-murid Tuhan dipilih, mereka berjumlah 12 orang. Dan salah satu di antara mereka telah berkhianat. Dan ketika Tuhan terangkat kembali ke surga, ada posisi yang kosong, posisinya Yudas kosong. Jadi murid-murid berunding. Mereka berpikir, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menggantikan posisi Yudas dengan orang lain, atau bagaimana? Sangat sulit dimengerti. Karena apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi, membuat mereka terpukul, kecewa dan putus asa. Karena setiap hari mereka sama-sama berjumlah 12 orang, mereka mengikuti Tuhan Yesus melayani. Mereka melihat perbuatan-perbuatan besar yang terjadi. Maaf, kami yang melayani biasanya merasakan, kalau kumpul tiba-tiba satu pergi, diratapi. Kenapa ya? Kok dia tertinggal? Kenapa ya dia pergi? Atau mungkin di pekerjaan kita berjumlah sekian, tiba-tiba yang lain ditempatkan di tempat lain. Sedih nggak? Hilang. Sedih. Biasanya sama-sama makan bareng-bareng, biasanya jalan sama-sama, tiba-tiba dia nggak ada. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Sama seperti murid-murid. Dan ketika mereka berkumpul untuk berdoa, firman Tuhan mencatat mereka berjumlah 120 orang. Jumlahnya semakin bertambah, semakin banyak. Tapi ada yang ganjal. Satu di antara 12 murid ini tidak ada. Jadi mereka ganjil 12 orang. Kenapa mereka harus berjumlah 12 orang? Karena diambil, ternyata umat pilihan Tuhan dimulai dari 12 rasul Tuhan Yesus. Ketika dalam perjanjian baru, pelayanan Tuhan dimulai dari murid-murid yang berjumlah 12 orang. Jadi kalau satu yang gagal di antara mereka, berarti misi Tuhan lecet, gagal satu. Kalau di dalam perjanjian lama, firman Tuhan mencatat umat-umat Allah dipilih dari 12 suku bangsa Israel. Dan mereka menjalani perjalanan yang panjang untuk sampai ke tanah Kanaan. Begitu banyak liku-liku yang mereka hadapi. Goncangan datang, masalah silih berganti. Sama. Perjalanan Tuhan itu seringkali tidak enak. Betul? Untuk menjalaninya tidak gampang. Untuk menjalani hidup di dalam Tuhan tidak segampang dan yang dibayangkan. Makanya banyak orang seringkali kecewa, putus asa dan murtad. Katanya ikut Tuhan enak, tapi aku sudah berdoa 40 tahun, jodoh tidak datang-datang. Katanya ikut Tuhan enak, berkeluarga sudah 25 tahun, tapi yang ada hanya kesukaran, tidak pernah ada damai sejahtera. Karena kita banyak komen kepada Tuhan, kita banyak tanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Kita tidak pernah bertanya, apa yang harus aku lakukan? Itu yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dia angkat bicara. Dan firman Tuhan mencatat ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dan ternyata firman Tuhan mencatat Yudas perjalanannya ternyata sudah terkutip dalam perjanjian lama. Jadi Petrus hanya mengungkapkan firman Tuhan yang pernah dinubuatkan. Maaf, jadi ini seolah-olah satu masalah yang harus diselesaikan. Kalau dalam perjalanan kita pernah nggak ketemu sebuah lubang dalam hidup ini? Ada yang kosong? Pernah? Pernah. Mungkin hampir tiap hari selalu ada lubang dalam hidup kita. Tuhan minta dibereskan. Amin. Tuhan minta diselesaikan. Kalau di jalan yang kita lewati, kalau ada lubang, biasanya pengurus perjalanan berusaha untuk menutupnya, menambahnya supaya tidak mencelakakan orang lain. Bapak Ibu tahu, zaman sekarang semuanya berderet, tidak kelihatan tapi menggerogoti. Itu yang Tuhan mau ungkapkan.
Kalau gigi kita lepas, kita ngapain? Pasang gigi palsu kan, supaya tidak kelihatan lubangnya. Kalau ada pipa yang rusak, diapain? Kalau nggak ditambal, diganti supaya tidak bocor. Kalau kita di jalan, ban bocor, diapain? Ditambal. Jadi ada kekosongan, ada lubang di antara 11 murid ini, yaitu tempatnya Yudas kosong. Bagaimana cara untuk menggantikannya? Dan ternyata di dalam kehidupan kita setiap hari yang kita alami, seringkali kita terhalang oleh lubang itu. Mungkin lubang itu berupa pengalaman yang trauma. Kalau orang pernah trauma melihat sesuatu, jangan dipaksa makan, sebentar dia bisa sakit karena dia pernah trauma. Atau mungkin kejadian yang buruk atau tragedi kecelakaan. Kalau orang pernah melihat orang kecelakaan, dia takut akan lihat itu. Atau ada orang pernah, contohnya motor yang dipakai, contohnya kecelakaan, orang yang pakai itu takut, trauma, pernah kejadian buruk. Atau mungkin kebangkrutan dalam pekerjaan atau usaha. Kalau orang untuk bisa mengusaha lagi, dia pikir 2 kali lipat. Jangan-jangan nanti seperti yang dulu. Atau pernikahan yang berakhir dengan perpisahan. Pasti dia akan mikir, dia berbuat lagi, pikir panjang, jangan-jangan terjadi lagi. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita trauma. Ataupun yang pernah putus pacar, seringkali untuk move on lagi susah. Jangan-jangan modelnya sama. Tapi ada lagu, tidak semua laki-laki berdusta. Bagi yang muda-muda semangat, pasti Tuhan kasih yang lebih baik. Atau orang yang kehilangan orang yang dikasihi, atau saudara yang dikasihi, pasti dia kehilangan. Untuk mencari gantinya tidak ada. Dan seringkali yang buat orang itu trauma. Dan ternyata 12 murid ini merasakan hati yang hancur, terluka, kecewa dan marah dengan pengkhianatan ini. Orang yang mereka percayai, salah satu murid di antara mereka, salah satu teman di antara mereka, Yudas, dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang menyakitkan. Bukan hanya itu, dengan cara pengkhianatan yang tidak bisa dibayangkan. Jadi ada hati mereka tergores dengan kesalahan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Selama 3,5 tahun mereka mengikuti Tuhan sama-sama melayani. Mereka melihat bukti pertolongan yang datang daripada Allah, yang dikerjakan oleh kekuatan yang Tuhan kerjakan. Tapi pada akhirnya di antara mereka harus binasa dengan cara yang tidak diinginkan. Kadang-kadang kita tidak menerima dengan keadaan. Kalau orang yang pernah mengalami, mungkin ada saudara atau keluarga, sakitnya nggak lama tiba-tiba pergi, kita kadang-kadang kecewa loh. Kok secepat itu? Kok kenapa bisa gitu? Harusnya tidak terjadi. Tuhan, kenapa sampai hal itu terjadi? Banyak orang mengalami seperti itu, trauma, takut untuk maju, takut untuk melihat ke depan karena pernah terjadi sesuatu kegagalan yang membentengi hidup kita. Makanya dinamakan lubang. Dan ternyata kita sebagai manusia, kadang-kadang kita sudah tahu itu lubang, kita pura-pura. Gak usahlah, biarkan saja. Padahal sebetulnya itu lubang itu selalu datang. Dan sebetulnya itu menghancurkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pura-pura munafik, tidak mau tahu. Kita manusia ini gak suka. Apalagi ada lubang dalam diri kita, kita gak mau ditambal. Kadang-kadang Tuhan menambal diri kita, kita gak mau. Karena sakit. Butuh proses. Seringkali kita meronta. Tuhan terlalu berat masalah ini buat saya. Terlalu berat tekanan ini buat saya. Harusnya bukan saya Tuhan, harusnya orang lain. Saya gak sanggup. Karena memang kita manusia yang terbatas. Dan ketika mereka mengalami kecewa, hati yang terobek, bahkan membawa kekecewaan dalam hidup mereka, Petrus berani berkata. Petrus angkat bicara. Dan dia katakan, kamu yang lain boleh sakit, tapi tidak boleh dipendam begitu saja. Harus dibereskan. Karena Petrus melihat bahwa ada sebuah lubang di dalam kehidupan mereka, perkumpulan mereka, yang mereka berjumlah 12, tinggal 11. Ada sesuatu yang kacau dalam pelayanan yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita pura-pura tenang,
dan kita pura-pura sangkal seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tapi Petrus tidak. Dia mengakui kalau ada sesuatu yang kacau. Maaf, kalau dalam rumah tangga, kalau suami salah, coba ditanya, mengaku enggak? Sampai berbusa nggak mungkin mengaku. Karena manusia itu selalu ingin menutup rumah itu, tidak mau diketahui. Ataupun istri, coba berkata, sekalipun kita tahu, kita tanya, pasti pura-pura tidak tahu. Padahal ada. Karena manusia itu nggak suka diluruskan. Manusia itu lebih suka menutupi. Manusia itu lebih suka menghiraukan, anggap tidak penting, kelihatannya sepele, tapi ujung-ujungnya menghancurkan. Itu yang Petrus mau angkat bicara, harus dibicarakan. Dan Petrus tahu saat mereka bersekutu dengan Tuhan, saat mereka berkumpul dan berdoa, Alkitab mencatat setiap hari berdoa, Petrus tahu ada sesuatu yang belum beres dalam pelayanan mereka, yaitu posisi Yudas harus digantikan. Maaf, kadang-kadang orang sudah 15 tahun atau 20 tahun jadi orang Kristen, tapi hidupnya jauh lebih beda daripada orang yang baru 2 tahun percaya. Betul? Karena mungkin sudah bosan melakukan firman Tuhan. Karena kata-katanya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sedangkan orang yang baru mengenal Tuhan, dia merasa takut bahwa hal itu benar-benar harus dilakukan. Maaf, kebenaran itu seringkali sakit. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan kebenaran jadi disalahkan, jadi tertuduh? Justru yang melakukan kebenaran seringkali mendapat korban. Kalau korban tidak masalah, tapi kalau korban perasaan sakit. Betul? Makanya Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan manusia itu bersumber dari hati. Siapa yang tahu? Ada pepatah mengatakan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa? Tahu. Siapa yang tahu di hatinya diam-diam simpang sebuah jarum? Tidak ada yang tahu. Dosa yang tidak kelihatan itu kalau tersimpan di hati. Kalau dosa dilakukan mencuri, membunuh kelihatan, tapi kalau tersimpan di hati tidak kelihatan. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Maaf, kalau situasi seperti sekarang ini, banyak waktu Engkau boleh merenungkan hidup di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau membereskan hidup di hadapan Tuhan. Ketika Engkau berdoa, Engkau minta petunjuk daripada Tuhan, Engkau minta perkenanan, Engkau minta pintu-pintu yang tertutup dibukakan, hati yang beku diberikan hati yang lemah lembut. Engkau pasti mau diajari oleh Tuhan. Karena dimulainya dari diri kita sendiri. Ternyata Petrus tidak mampu mengungkap kesalahan yang terjadi. Kadang-kadang kita malu, apalagi maaf kalau aib. Gak mau. Tertutup, mau tutup sampai kapan? Itu seperti sebuah lubang. Dan lubang itu sebetulnya untuk membinasakan engkau sendiri. Tapi seringkali engkau pura-pura menutup. Kalau ada lubang, biasanya pura-pura ditutup triplek, tapi di dalamnya lubang besar. Hati-hati, suatu saat engkau melihat engkau masuk, dan engkau tidak bisa mampu keluar dari lubang itu. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Dan Petrus tidak mau berpura-pura. Petrus maunya ketika dia melayani semuanya beres. Dia tahu ada sesuatu yang hilang di antara mereka. Dia harus menggantikan. Petrus bukan orang yang egois, bukan orang yang tidak mau tahu. Makanya saya katakan tadi, manusia ini seringkali sukanya berpura-pura tidak mau tahu. Biarkan saja. Maaf, kalau di dalam masalah rumah tangga atau masalah keluarga, untuk menyelesaikan masalah, mungkin dari jam 6 pagi sampai tengah malam gak selesai-selesai kalau engkau tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Kadang-kadang manusia suka tidak terbuka. Saya pernah suatu saat, suami saya kan bukan orang pelayanan, kami dari sore sampai tengah malam jam 2 belum selesai. Suami saya bilang, kalau begini aku pulang. Capek nunggu, karena perang tidak habis-habis, tidak mau kalah-kalah. Saya bilang, ya, tapi kita melayani, harus sabar. Memang benar, manusia itu susah diluruskan. Tinggal ngaku atau lu gak mau. Padahal di depan sudah ada maut, gak mau. Manusia itu gak mau diluruskan. Kalau diluruskan itu maunya itu bengkok. Makanya Tuhan melambangkan kita sebagai domba. Domba itu nurut, nggak ikut, menggok, tersesat, nggak balik.
Makanya Tuhan lambangkan kita sebagai domba yang siap sedia dituntun oleh Sang Gembala. Jadi mau nurut, mau mengikuti apa yang sebagai standar dalam firman Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia melihat ada sebuah lubang di tengah-tengah pelayanan atau di tengah-tengah mereka berkumpul dan berdoa. Petrus tahu bahwa ternyata harus dibicarakan secara terbuka. Nah ini loh, susah orang bicara terbuka, sukanya yang tertutup, kelihatan aman-aman saja. Maaf, rayap itu nggak kelihatan, tapi seringkali menghancurkan. Nggak kelihatan, sama kalau tikus membelongi dulu. Ya, kami di sini poplis dari sasaran. Kalau bolong berarti ada yang masuk. Tapi kalau rayap tidak kelihatan, hanya tiba-tiba ambruk. Jangan biarkan, harus dibereskan. Karena hati manusia ini terlalu tipis. Pernah saya katakan hati manusia ini loh setebal kulit arinya buah salak itu loh, gampang sobek. Ada orang pernah kasih saya kata-kata, dia bilang gini, jangan engkau pernah menyakiti orang lain, karena hati manusia bagaikan tembok yang bila mana engkau menyentuhkan paku, engkau mencabutnya pasti berbekas. Saya dalam hati, Allah dia bikin supaya aku tidak jahat sama dia. Ya, jadi kata-kata itu juga bermanfaat. Hati manusia ini gampang robek. Benar, tembok ini coba kalau pasang paku, coba cabut, pasti berbekas. Manusia itu, hati manusia itu, kalau bukan Tuhan yang memberikan kehidupan, hati manusia itu gampang tersakiti atau gampang sobek. Makanya engkau perlu berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Engkau boleh bicarakan. Kalau engkau melihat kejanggalan, ajak keluarga perundingan secara terbuka. Ajak suami berbicara, ajak istri berbicara. Jangan engkau biarkan suatu saat sebagai lubang yang hancurkan diri engkau sendiri. Kalau mungkin istri melihat suami, tegurlah dia dengan kasih. Karena firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Engkau diam, tapi engkau membiarkan kebinasaan yang terjadi. Petrus tidak mau, harus dibereskan. Petrus akan bicara secara terbuka. Bukan hanya itu, ketika Petrus berbicarakan masalah itu, ternyata dibingkai dengan pengertian yang terkendali. Nah ini loh yang penting. Kadang-kadang manusia kalau sudah dibuka, kaget, emosi, nggak mau. Kalau sampai kucing ngaku ngambil ikan asin, dunia ini aman. Kalau tikus ngambil satu ekor, kalau kucing ngambilnya sedikit-sedikit, gak kelihatan. Kalau dulu di rumah ada kucing, hilang kepalanya, gak lama ekornya, sedikit-sedikit. Kalau kucing itu ngambil, gak ngambil satu ekor, tapi lama-lama loh, tadi 4 ekor kok tinggal 3 ekor. Nah kucing itu ngambilnya pelan. Jadi Tuhan mengajarkan, jangan engkau sembunyi-sembunyi. Suatu saat pasti Tuhan akan membereskanmu. Dan saat Tuhan membereskan hidup kita sakit. Kita manusia ini, siapa sih kita di hadapan Tuhan? Tidak ada yang sempurna. Cuma Tuhan mau engkau membereskan hidup di hadapan Tuhan. Engkau mau diajar oleh Tuhan. Engkau mau dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan, yang pimpinan Tuhan itu benar dan adil. Kalau dunia ini seringkali tidak adil, manusia seringkali tidak adil. Tapi ingat, yang adil itu hanya datang daripada Tuhan. Dan ternyata Petrus menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Yudas dan menghasilkan pengkhianatan itu fokusnya bukan masalah pengkhianatannya, tapi fokus Petrus kepada misi dan tujuan daripada Allah. Injil harus tersampaikan. Kadang-kadang kita terhenti di kejahatan dan pengkhianatan. Kalau kita alami kejahatan, kita berhenti. Gak tahu berhenti sebenarnya. Ada yang 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita berhenti. Padahal yang Petrus lakukan itu dibereskan supaya rencana Allah terus berjalan. Amin. Biarkan rencana Allah terus. Jangan biarkan dia tersumbat-sumbat untuk mengalirnya tidak sesuai dengan berkat yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan mau dibereskan supaya jalan Tuhan itu enak. Kalau jalan Tuhan itu enak, jalan kita juga enak. Dan ternyata ketika saya belajar firman Tuhan, ada begitu banyak yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita tentang penyelesaian. Dan yang ketiga, yang harus mereka lakukan, mereka harus menambah atau mengganti posisi Yudas. Ternyata Petrus ini
orang yang rendah hati, orang yang mau diajar oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat Petrus berkata-kata seperti itu karena dia berbicara lewat pimpinan Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya, seringkali kita berbicara sekarang dewe, semangat dewe, tanpa berpikir apakah itu benar atau tidak. Kita pakai pikiran kita sendiri. Nanti kalau sudah jatuh, siapa yang disalahkan? Ya orang lain yang disalahkan, Tuhan yang disalahkan. Manusia itu seringkali cari kambing hitam. Siapa yang mau jadi kambing putih? Gak mau. Manusia itu lebih suka cari kambing hitam. Kalau kambing hitamnya habis, kambing tetangga dikorbankan. Sampai pernah ada orang komplain, bilang sebenarnya, kapan aku jadi kambing putih? Aku menjadi kambing hitam terus. Saya bilang, kau di hadapan Tuhan engkau kambing putih, hanya di depan manusia saja engkau jadi kambing hitam. Untuk bisa menghibur dia, karena dia merasa aku kok terus disalahin, terus gak pernah ada benarnya. Jadi seolah-olah dia merasa tertuduh terus, kambing hitam terus, gak pernah jadi kambing putih. Saya bilang tidak, kita itu adalah domba miliknya Tuhan. Itu hanya kata-kata dunia yang seringkali menghancurkan. Engkau boleh berbalik kepada Tuhan. Dan ternyata apa yang harus dilakukan? Yang pertama diadakan pengakuan. Maaf, untuk mengaku itu susah. Yang masih muda-muda, coba tanya pacarnya, apakah engkau selingkuh? Tidak, aku begitu mengasihi. Tunggu di tikungan, bonceng satu lagi. Engkau tinggal lihat dari belakang. Ya, setiap tikungan ada. Tidak ada, nggak mungkin ngaku. Permintaan maaf, ini loh susah. Orang pernah komplain, kamu tuh nggak tahu minta maaf. Untuk meminta maaf itu susah loh. Lebih baik orang yang minta maaf daripada kita yang minta maaf. Karena manusia itu sifatnya itu egois. Kamu salah. Dan untuk membereskan itu diadakan rekonsiliasi. Harus adakan pemberesan. Harus diangkat bicara secara terbuka. Apa yang harus kita lakukan, cari solusinya, dibicarakan. Salah benar tidak apa dibicarakan dulu, nanti baru cari jalan keluarnya. Dan ternyata di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita menyimpan banyak kasus dalam hidup kita. Dan kalau dalam ilmu psikologi diceritakan bahwa yang kita simpan itu seperti sebuah peti es. Kalau orang yang pernah belajar psikologi pasti tahu, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau sudah jadi bukit tidak bisa dibor. Hanya Tuhan yang bisa bor. Makanya jangan suka simpan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Sebelum menjadi bukit, bereskan di hadapan Tuhan. Makanya dalam ilmu psikologi dikatakan gunung es tersimpan di alam bawah sadar. Makanya kadang manusia itu rodok-rodok nggak normal, karena dia tersimpan di bawah gunung es, nggak kelihatan. Kenapa orang bisa sakit jiwa dan masuk rumah sakit jiwa? Ya ini tadi, gunung es nggak dipecahkan, dibiarkan sampai tertumpuk, sudah jadi gunung, susah untuk dihancurkan. Sebelum dia membunuh, perlu dibereskan, perlu diselesaikan. Dan ternyata yang Petrus lakukan itu, luka lama harus diobati. Jangan dibiarkan. Seperti sebuah luka itu loh, benar lagu itu. Kalau luka belum sembuh, luka lagi lebih parah, lebih dalam sakitnya. Saya pernah luka kaki saya, waktu ketatap, lukanya lebih dalam. Makanya Tuhan gak mau suka simpan luka. Maaf, manusia itu lebih suka simpan luka, apalagi sakit hati. Percaya, perhatikan orang yang sakit hati 10 tahun yang ke depan, perhatikan modelnya tetap sama, masih sakit hati kalau nggak dibereskan. 20 tahun ke depan penyakitnya tetap sama, sakit hati, gak kelihatan tapi menghancurkan. Tuhan tidak mau kita tertutup di hadapannya. Makanya ada lagu, ku buka hati untuk hadiratmu. Percuma nyanyi ku buka hati di belakang bolong, hadirat Tuhan di luar gak masuk, gak mengisi hidup kita. Akhirnya apa? Tinggal tong kosong bunyi nyarinya, yang ada isinya. Jadi Tuhan mau hidup kita diisi dengan kebenaran dan hadirat Tuhan. Amin. Terus menyembah Tuhan, andalkan Dia dalam segala sesuatu. Ada satu contoh Esau
20 tahun baru bisa berdamai dengan Yakub. Bayangkan 20 tahun saudara kandungnya Esau dan Yakub. Hanya sepiring kacang merah, sepele loh, tapi menghancurkan. Waktu Yakub mau bertemu dengan Esau, takut dibagi barisan menjadi dua. Yang duluan ketemu, yang belakang takut diserang oleh saudaranya karena luka yang pernah dia simpan. Yusuf 13 tahun baru bisa dipulihkan saat dia mengalami sesuatu pengkhianatan, dijual ke saudara-saudara. Kalau Yusuf mengadakan pembalasan bisa, tapi Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf harus membereskan dengan cara yang Tuhan ajarkan. Akhirnya firman Tuhan mencatat Yusuf diberkati dengan luar biasa. Dia menjadi penguasa di Mesir. Kalau saya dan saudara membereskan hidup ini, Tuhan siap pakai saya dan saudara untuk menjadi alat kerajaannya. Apalagi di masa-masa sukar seperti yang terjadi sekarang ini. Andalkan Tuhan, bereskan segala-galanya. Sudah tidak ada waktu lagi untuk lihat-lihat ke samping kiri kanan, apalagi lihat ke belakang. Firman Tuhan katakan lihat ke belakang jadi tiang garam. Tapi manusia itu suka intip, benar? Suka penasaran, intip. Aduh, boleh gak sih intip? Boleh gak sih? Tapi Daud jatuh dalam dosa karena intip. Kelihatannya sepele. Intip berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan suka intip, bahaya. Kalau sudah ngintip keterusan matanya gak lalai. Ya, makanya Tuhan katakan, kuasailah dirimu dalam segala sesuatu dan tenang untuk engkau bisa menghadap hadirat Tuhan dan engkau bisa merasakan kekuatan daripada Tuhan. Jadi ternyata firman Tuhan mencatat yang terakhir, di dalam situasi yang susah, di dalam situasi yang kita terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan hanya ajarkan, adakan pemberesan. Dan firman Tuhan katakan, terbukalah untuk hadirat Tuhan, atau bahasa kerennya move on. Orang kalau sudah sakit hati suruh menyembah, nyanyi sampai 100 lagu, gak menyentuh, hatinya sudah beku, gak bisa. Ya, jadi Tuhan ajarkan hati ini harus serahkan kepada Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang kita lakukan selain datang kepada Tuhan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Biarkan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Percayalah firman Tuhan yang meluruskan segala hidup kita menjadi benar di hadapan.